Tipis, bukan sembarang tipis. Realme ngeluarin handphone tipis terbarunya nih guys. Realme 15 Pro 5G atau Realme 15 Pro 5G. Anjay, nggak enak banget bahasa Indonesia ya. 5G. Ya 5G lah pokoknya. Ketika pabrikan lain macam Apple dan juga Samsung melakukan hal yang sama, tapi kapasitas baterainya itu dikorbankan. Realme justru ngegedein baterainya jadi 7000 mAh, bahkan bisa lebih tipis daripada iQOO Neo 10 ini yang punya kapasitas baterainya itu sama. So, apakah ini merupakan gimmick yang baru di handphone yang setipis ini dari Realme? Mari kita bahas. Hai semua, gue Wasa. Oke, pertama gue kasih tahu dulu disclaimer. Pada saat gue syuting sekarang, gue belum dikasih tahu harga handphonenya berapa. Nanti pas video ini sudah tayang, baru dikasih tahu deh harganya. Dan nanti gue taruh deskripsi juga, atau sekalian gue taruh di komen aja, nanti gue pin ya. Kita lanjut. To the point aja, karena yang digadang-gadang adalah baterainya, jadi kita bahas baterainya dulu. Kenyataannya, ini tuh udah gua pakai sekitar semingguan lebih. Baterainya ini beneran bukan gimmick. Teknologi silikon baterai yang dipakai itu beneran bisa ngasih pengalaman pakai handphone ini, beneran awet baterainya. Realme nyebutnya ini adalah Titan baterai ya. Gue ngetes screen time dapat 22 jam lebih. Ngecasnya pakai charger bawaan yang 80 watt super VOOC. Ini tuh ngisi dari 2% sampai full makan waktu cuma 1 jam 15 menit aja. Sisanya pemakaian harian standar ini handphone bisa nyampe 2 harian. Kayak gampang gini, Senin pagi teman-teman cabut terus beraktivitas, hari Selasa malamnya baru deh ngecas lagi. Balik dulu sekarang kita bahas boxnya. Alih-alih biasanya Realme cuma ngasih box berwarna kuning dan cuma ada tulisan tipe handphonenya aja, sekarang tuh ada covernya kayak begini. Jadi lebih kelihatan secara fisik bentukan handphonenya dari luar tuh kayak gimana. Unit yang gue pegang yang warnanya terang ini, storage-nya 256 GB dengan RAM-nya 12 plus 14 GB. Isi di dalamnya komplit semua, menyenangkan dan bisa langsung teman-teman pakai setelah teman-teman beli. Casing bawaannya juga ada, silikon frosted kayak gini dan ada tekstur berbentuk vertikal. Bagus sih, gue demen ngeliatnya karena nggak polosan aja. Desain back covernya gue nggak mau ambil pusing ya, ini materialnya kaca atau bukan, atau polikarbonat atau plastik atau apa. Bodoh amat, karena ujung-ujungnya bakalan dipakein casing jadi nggak usah ribet mikirin. Yang jelas secara visual ini bagus. Kelihatan mewah, soalnya kayak marmer-marmer gitu ya bentukannya. Dan tiap device itu polanya bakalan beda-beda, jadinya unik. Pas dipakein casing jadinya kayak begini looks-nya, tetap bagus. Buat layar sendiri ukurannya tuh 6,8 inci, panelnya OLED, resolusinya 1500K. Dan refresh rate-nya nyampe 144 Hz, serta udah didukung HDR10+. Warnanya hidup banget gue ngeliatnya, cuma sayang refresh rate yang 144 Hz ini menurut gue sih sebenarnya agak gimmick lah, marketing lah. Kebanyakan soalnya kan aplikasi Android itu cuma mentok jalan di 120 Hz aja dan ya mata kita juga gue rasa nggak bisa sih bedain 120 Hz sama 144 Hz di layar sekecil sebuah smartphone. Tapi ya at least ya yang penting skillnya ini tuh nyampe 144 Hz lah ya handphone ini. Buat layar pokoknya tuh enak dilihatnya dan karena lengkungannya juga 4 sisi, kanan, kiri, atas, bawah, looks-nya kelihatan makin mewah kalau kena cahaya-cahaya. Walau sebenarnya pegangannya jadi kurang nyaman kalau misalkan teman-teman tuh main game secara horizontal kayak gini, karena layar lengkung ya. Tapi bisa diakalin pakai casing bawaannya jadi mendingan. Terus juga musuhnya layar lengkung ini adalah anti gores guys. Kalau teman-teman itu suka ganti-ganti anti gores di layarnya, ini saran dari gue sih pakainya hydrogel atau yang film biasa aja. Jangan pakai yang gelas atau kaca. Terlebih fingerprintnya juga kan ini di dalam layar ya, jadi takutnya malah nggak kebaca. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon 7 Gen 4. Ini pertama kalinya Realme pakai chipset ini. Harusnya sih ya dari yang udah gue coba, chipset ini tuh performanya udah cukup kencang buat harian dan juga gaming harian. Gue ngetes Antutu versi 10 sama versi 11 nih, dapat angkanya sama, mirip-mirip di 1 jutaan kecil. Benchmark yang lain juga dapat skornya gede-gede. Nih PC Mark dapat skornya tuh 15 ribuan.
Geekbench 6, baik yang single ataupun yang multi-core juga gede nih, 1100-an sama 3400-an. Gue ngetes juga 3D Mark Wildlife itu dapat skornya 6000-an. Terus stress testnya juga stabil, 99,2%. At least ini handphone kalau teman-teman pakai seharian, nggak buat main game, kayak gamenya cuma sesekali aja gitu pas lagi istirahat gitu ya. Gue jamin sih lancar-lancar aja. Soalnya dipaduin juga sama Realme UI berbasis Android 15. Terus soal update-nya, si Realme ini menjamin 3 tahun Android plus security-nya 4 tahun. Oke, sekarang lanjut ke kameranya. Ini Realme total sebenarnya ngasih kameranya cuma 3 guys. Walaupun teman-teman lihat mungkin belakang ada 3 ya. Dan depan 1 harusnya total 4. Tapi enggak, ini cuma 3. Ntar gue kasih tahu. Pokoknya semua resolusinya ini rata guys. 50 megapiksel dan gue seneng. Yang lensa utama belakang itu ada OIS-nya dan bisa zoom digital juga dari sensor yang sama. Terus yang ultra wide-nya juga 50 megapiksel. Terus kamera depan atau lensa selfie-nya ya 50 megapiksel. Semuanya juga bisa ngerekam maksimal 4K 60 fps. Keren ini buat sekelas apa ya, harga segini, tapi gue belum tahu harganya berapa. Ya pokoknya ya keren lah pokoknya. 50 semua terus bisa 4K 60 fps. Oke, ini 1080p 60 fps lagi di Icon Siam. Ada barbecue, kambing, deer, ostrich, oh burung unta, barbecue, ada buaya juga. Dan itu buayanya. Oh. Zoom 2 kali bisa. Nah, hati-hati guys kalau jadi buaya di Bangkok, di Thailand, kalian bakal begini nasibnya. Buat yang cowok-cowok jangan jadi buaya ya. Ya, ini di bawah jalan kaki biasa, satu tangan aja ngikutin temen di depan. Stabilnya bisa dicek sendiri ya. Dari previewnya lumayan sih. Ini 1x. Nah, coba kita cek autofocusnya di sini. Oh, bagus, smooth. Nah, smooth, autofocusnya nice. Oke, kita lanjut resolusi yang lain. Nah, yang ini 1080p 30 fps. Yang 30 fps bisa ke ultra wide. Nah, tanpa harus di stop dulu videonya. Langsung ya. Transisinya bagus, smooth, pindah lensanya. Ya. Tuh. Cuma warnanya aja emang berubah nih. Ini 1, ini 0,6. 1 ultra wide, langsung 2. Tuh. Yang ngelihat previewnya tone warna lensa ultra wide gue suka nih. Dan ini di bawah jalan kaki biasa juga. Nggak tahu. Ini ada wibu-wibu nih. Oh bukan. Cuma ya mirip. Ini wibu nih. Mana? Oh iya benar. Itu dong. Yang apa? Mortal Kombat. Iya betul. Bukan wibu juga. Oh, jitter berasa kalau pas ultra wide dan cahayanya agak kurang. Mari kita lanjut ke lensa depannya. Lensa depannya agak-agak jarang nih bisa 4K 60 fps. Jadi gua langsung ke resolusi tertingginya aja. Di bawah jalan kaki biasa ya. Dan ini 1x, ada tulisan 0,8x. Oh iya, bisa agak wide deh. Leh uga. Lensa belakangnya bisa 4K 60 fps juga ya by the way. Jadi lensa depan belakang tuh ya sama-sama bagus lah. Kita 1x lagi. Nah, segini. Tapi enakan ultra wide lah. Enakan lebih wide maksudnya. Ini tuh pasti aslinya standarnya segini sebenarnya. Tapi di crop bisa jadi 1, bisa jadi 2 juga. Dekat banget muka gue. Jadi lebih ultra wide begini aja. Kok kaos kita kayak samaan warnanya? Iya. Kan kita janjian ntar rekaman. Mana stoknya? Oke, kita
lanjut lagi. Nah, terus nih gue kasih tahu. Yang kamera belakang ini yang asli itu cuma atas sama yang sebelah kanan ini aja. Atas lensa utama, yang kanan ultrawide. Yang bawah ini kalau gua ngedetect ya, ini cuma kayak dekorasi aja sih kenanya. Sayang sih sebenarnya nggak ada lensa telefoto yang optikal ya, cuma ngandelin digital zoom aja. Cuma ya sudah, kita sebagai konsumen bisanya apa? Bisa ngasih saran, terus beli atau tidak beli, iya kan? Oke, lanjut lagi. Buat UI kameranya ada kayak begini, serta banyak juga mode di bagian more-nya. Oke, highlight utamanya jelas ada di bagian AI. Ada banyak fitur baru yang menurut gue unik. Kayak ada AI Edit Genie, yang mana kalau teman-teman tuh bisa ngomong ataupun ngasih perintah diketik gitu. Kayak hapus foto di belakang atau cerahin foto, kayak gitu-gitu. Dan AI-nya nanti langsung ngerjain. Terus ada juga AI Party Mode, yang ini tuh bisa bikin teman-teman kalau misalkan foto pas lagi party, lagi pesta gitu, apa ya, cahaya itu jadi lebih bagus dah dan dibenerin secara otomatis juga sama AI-nya. Terus ada juga AI Glare Remover dan juga AI Landscape Mode yang ngebantu ngilangin pantulan cahaya dan bikin foto outdoor jadi lebih rapi serta lebih match, warnanya lebih enak dilihat. Selain itu, Realme juga ngasih tambahan gimmick kecil dan menurut gue sih keren-keren aja ya. Ini tuh di bagian belakang, di lensa ultrawide-nya ada lampu guys, dinamanya pulse light. Tuh nyala begini. Tuh ya, jadi bisa dinyalain buat ya standar lah, notifikasi, countdown kamera kalau misalkan kalian pakai timer, atau nyala bareng sama ngikutin alur musik. Buat fitur-fitur lainnya, Realme 15 Pro 5G ini juga udah punya sertifikasi IP68, IP69, dan juga punya standar militer grade 810. Kesimpulannya, Realme 15 Pro ini tuh bisa dibilang bukti ya kalau handphone tipis zaman sekarang itu nggak melulu, nggak harus baterainya itu kapasitasnya kecil. Realme berhasil nunjukin kalau desain ini bisa tetap ramping, namun kapasitas baterainya tetap gede, 7000 mAh pula. Dan setelah gue cobain sendiri, ini kenanya emang beneran bukan gimmick. Awet banget baterainya. Daya tahannya tuh, wah seneng sih harusnya ya. Performa juga aman buat harian, kamera oke, fitur AI-nya juga banyak, dan bisa kepake juga dalam pemakaian sehari-hari. Terus desainnya juga kelihatan mewah. Walau harga resminya ya nanti gue masih nggak tahu berapa, nanti gue taruh aja, pokoknya gue update lah ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian tuh pengen juga join ke circle handphone tipis zaman sekarang, desainnya juga nggak jelek, tapi tetap nggak mau ngorbanin daya tahan baterainya, ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling solid di kelasnya untuk saat ini. Demikian guys, video apa ya, bisa bilang tuh cerita gue terkait Realme 15 Pro 5G ini. Menurut teman-teman kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah, biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, pinter.